Oke, podcast kita dengan hashtag semua berhak beribadah dengan narasumber Mas Andika dan juga akan dimoderati oleh Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Shalom, salam kebajikan buat teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Yang kali ini kita akan ditemani oleh Mas Andika. Beliau bernama lengkap Andika Indra, lahir di Cirebon, agama atau kepercayaan Islam, alamat di Boyolali sekarang. Oke, Mas Andika, perkenalkan saya Rauf. Saya di sini mewakili teman-teman IPJI Indonesia menjadi moderator untuk bersama mendengarkan cerita perjuangan Mas Andika terkait situasi yang dihadapi sampai sekarang ya. Gitu. Nah, Mas Andika, bagaimana kabarnya di sana sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah makan malam, Mas Andika? Alhamdulillah sudah masak sendiri. Mantap. Saya juga masak yang simple gitu. Ya, Mas Andika, di sini boleh nggak Mas Andika menceritakan tentang diri Mas Andika? Apakah Mas Andika lebih enak untuk disebut difabel atau disabilitas atau gimana? Suka disebut difabel aja karena lebih nyaman. Nyaman difabel ya, baik Mas Andika. Nah, Mas Andika, difabel itu kan ada berbagai macam jenisnya. Yang Mas Andika alami sampai sekarang yang mana ya? Kalau saya disabilitasnya sipil Mas, serba pasti ke gangguan motorik otak, kekakuan pada seluruh tubuh, terutama tangan dan kaki. Dan berbicara agak sedikit sulit seperti itu. Berarti kemana-mana menggunakan kursi roda ya Mas Andika ya? Alhamdulillah saya menggunakan kursi roda, tapi saya orangnya bandel kemana-mana tanpa kursi roda. Pakainya lutut. Kemana-mana saya pakai lutut. Terus alhamdulillah kata orang seperti saya tidak mungkin bisa naik motor. Tapi saya yakin Mbak, saya bisa naik motor. Alhamdulillah saya sudah hampir 3 tahun ini bisa naik motor. Jadi. Baik Mas Andika. Biasanya ketika kita kan sebagai umat kan melakukan sholat Jumat di hari Jumat. Nah, Mas Andika sendiri apakah ikut sholat Jumat atau bagaimana Mas Andika? Alhamdulillah dia mengikuti sholat Jumat di masjid setiap hari Jumat. Masjidnya dekat dari rumah Mas Andika? Ya, dekat, sangat dekat, ya kurang lebih 200 meter dari rumah. Nah, Mas Andika sekarang yang di Boyolali, Mas Andika yang sekarang di Boyolali, apakah Mas Andika tergabung dengan teman-teman atau kelompok difabel yang lainnya, Mas? Kalau di Boyolali sih jarang berkumpul dengan komunitas difabel. Kebanyakan komunitas saya adanya di Jogja. Kebanyakan. Kalau di Boyolali ada komunitas ya untuk non difabel kayak
pemasta sosial masyarakat hari itu khususnya sedesa. Saya Babel sendiri. Ya. Apakah bagaimana sih? Ceritain dong kepada kita semua nih, gimana sih perlakuan teman-teman komunitas non-difabel yang Mas Andika ikuti terhadap Mas Andika. Jadi kayak pengen tahu nih teman-teman Mas Andika bergaulnya, berkomunikasi, bertemannya dengan Mas Andika itu seperti apa sih Mas Andika? Boleh diceritakan nggak Mas? Alhamdulillah selama saya bergabung dengan komunitas non-disabilitas yang ada di Boyolali, alhamdulillah sangat welcome terhadap disabilitas karena mereka ingin menjadi satu contoh bahwa disabilitas bisa bersatu dengan non-disabilitas yang lain dan memberikan penyemangat untuk yang non-disabilitas. Oke, berarti sudah sangat nyaman, udah teman-teman di sana sudah menerima Mas Andika ya dengan kehangatan. Nah, sama ini Mas Andika balik lagi ke pertanyaan peribadatan. Sama ini gimana sih Mas Andika menjalani ibadahnya seperti sholat atau yang lainnya gitu? Apakah Mas Andika memiliki kesulitan gitu? Nah, kemudian boleh tahu nggak apakah di masjid dekat rumah Mas Andika tadi itu sudah ada fasilitas buat Mas Andika sholat lebih gampang? Misalnya kan biasanya kalau ke masjid itu kan banyak tangga-tangga, nah itu kan agak merepotkan teman-teman seperti Mas Andika. Nah, apakah di masjid yang dekat rumah Mas Andika itu sudah lebih gampang untuk naik ke masjidnya? Soal beribadah, menurut pengalaman saya selama beribadah, ya belum aksesibel menurut saya karena di tempat saya sendiri ada undak-undakannya beberapa tangga gitu sangat tinggi sekali dan tempat wudhunya juga sangat tidak aksesibel bagi saya. Saya harus mengkondisikan badan saya untuk bisa beribadah di tempat itu. Ya mau nggak mau saya harus menyesuaikan dengan tempatnya. Harusnya kan tempatnya bisa menyesuaikan dengan para disabilitas karena tempatnya sudah jadi dan nggak. Ya saya terpaksa mengikuti yang non disabilitas. Mau nggak mau saya menaiki anak tangga dan sholatnya berkumpul dengan non disabilitas seperti itu. Berarti di situ di masjid dekat rumah Mas Andika nggak ada tanjakan yang landai buat Mas Andika naik ke masjidnya berarti ya? Belum ada. Berarti kita memang perlu untuk menggalakkan isu ini supaya tempat ibadah pun itu harus ramah kepada teman-teman yang disabilitas gitu. Selanjutnya Mas Andika ada pertanyaan, pernah nggak sih kira Mas Andika mengalami tindakan intoleransi gitu di dalam kehidupannya selama ini? Ya pernah, ya bukan pernah lagi, sering waktu saya umur belasan tahun atau puluhan tahun pernah mengalami saat-saat seperti itu. Pernah waktu saya mau ke masjid, ada yang bilang,
kamu sholat di rumah aja sama kok pahalanya sama yang di masjid. Padahal menurut keyakinan saya sholat di masjid itu lebih afdol dan lebih barokah menurut saya. Tapi menurut orang yang mendiskriminasikan saya bilang sholat di rumah aja nggak apa-apa karena tempatnya tidak cocok untuk kamu, seperti itu. Iya. Baik, berarti itu sebuah intoleransi ya di dalam beribadah, dan itu melanggar hak Mas Andika untuk beribadah ke masjid gitu. Semoga kedepannya masjid di dekat Mas Andika dan masjid di semuanya paham dan mengerti keramahan terhadap disabilitas itu penting juga untuk bentuk rumah ibadah, supaya memberikan akses teman-teman yang lain untuk bisa beribadah dengan afdol, seperti itu ya Mas Andika. Oh iya Mas Andika, pernah nggak sih Mas Andika lagi kan sering PP nih, sering jalan-jalan nih Mas Andika tadi. Nah, pernah nggak sih Mas Andika kan masjid yang itu nyaman banget buat Mas Andika untuk sholat gitu, kayak misalnya lagi jalan kemana kemudian nemu masjid yang itu emang tempatnya ramah kepada disabilitas, kemudian membuat Mas Andika nyaman untuk beribadah di situ. Kira-kira pernah nggak Mas Andika? Pernah, saya waktu itu pernah ke salah satu kota di Jogja, namanya Kota Bantul. Di sana ada masjid namanya Masjid Baitul Ma'mur. Di sana masjidnya sangat akses untuk disabilitas. Tempat wudhunya ada, tempat duduknya, dan untuk ke dalam masjid pun landai, kursi roda pun tidak mengalami kesulitan untuk memasuki masjid, dan kamar mandinya pun sangat luas sekali, cukup untuk kursi roda masuk ke dalam. Dan di dalam pun disediakan tempat duduk untuk para lansia atau disabilitas yang susah duduk di tempat sajadah. Dan ada khusus untuk kursi roda yang disabilitas tidak mampu turun atau duduk di kursi. Gitu. Jadi di masjidnya sudah sangat ramah kepada teman-teman disabilitas ya. Mulai dari tempat masuknya itu sudah landai sehingga tidak menghalangi kursi roda untuk masuk. Kemudian wudhunya juga ada kayak kursi-kursinya, tempat wudhunya ada tempat duduk yang untuk lebih memudahkan dalam berwudhu. Kemudian untuk kamar mandinya, toiletnya juga sudah bisa masuk kursi roda. Berarti memang sudah sangat ramah gitu. Terus satu lagi Mas, mau ya. ada penerjemah untuk bahasa isyarat. Jadi khotbah tiap Jumat ada satu penerjemah untuk bahasa isyarat yang tidak bisa mendengar atau tulis. Wah, subhanallah. Itu berarti penerjemahnya itu di samping khotibnya atau di mana, Mas? Iya, di samping khotibnya. Itu masjid patut untuk dijadikan contoh bagi masjid-masjid yang lain supaya bisa ramah juga kepada teman-teman disabilitas gitu ya. Selama ini Mas Andika tadi kan sudah pernah ada tindakan intoleransi atau diskriminasi
di masjid yang katanya salah satu jemaat bilang bahwa sholat di masjid dan sholat di rumah itu bagi Mas Andika itu berpahala sama aja gitu. Dan bagi menurut Mas Andika kan sholat di masjid itu lebih afdol dan lebih barokah. Nah berarti selama ini bagaimana menyikapi itu semua Mas Andika? Apakah Mas Andika menghiraukan omongan itu dan tetap ke masjid, atau ada kalanya Mas Andika sholat di masjid dan ada kalanya Mas Andika sholat di rumah? Bagaimana Mas Andika menyikapi tindakan diskriminasi atau intoleransi seperti itu, Mas? Ya, saya menyingkapinya dengan hal positif aja. Saya membuktikan bahwa saya mampu sholat di masjid dan saya bisa sama seperti orang lain. Toh di mata Tuhan kita semua sama. Yang membedakan cuma fisiknya aja. Kalau kita fisiknya sering dilatih gerak, dilatih kita pasti apapun rintangannya, apapun kesulitannya pasti dimudahkan oleh Allah yang menurut kepercayaan saya. Ya kata orang, kamu nggak usah Jumatan, kamu di rumah aja. Ya saya diam-diam mandi, wudhu, terus berangkat Jumatan. Pas ketemu orang itu bilang, oh kamu Jumatan juga. Iya, saya mau berbaur dengan masyarakat, terus beliau cuma diem dan mengangguk seperti itu. Kita membuktikannya dengan membalas lisan, tapi membalas dengan kita memperlakukan diri kita mau nggak beribadah seperti itu. Kalau kita mau, kita dimudahkan dimanapun tempat. Baik, berarti kalau kayak gitu Mas Andika semangat banget untuk ke masjid untuk beribadah karena jaraknya 200 meter. Apakah Mas Andika menggunakan kursi roda atau gimana Mas Andika? Saya selama ini beribadah dengan kendaraan, alhamdulillah dulu dengan kursi roda, sempat mengayun kursi roda selama kurang lebih berpuluh-puluh tahun, terus 3 tahun ini sudah bisa punya kendaraan, naik kendaraan. Saya lebih dimudahkan lagi oleh Allah untuk beribadah. Selain Jumatan ya paling subuh atau enggak ya tarawih seperti itu. Alhamdulillah, berarti Allah memudahkan niat baik dan perjuangan Mas Andika untuk beribadah. Seberapa penting sih Mas Andika rumah ibadah yang ramah terhadap disabilitas? Ya bagi saya sangat-sangat penting ya, karena di Indonesia gini sendiri kan banyak ragam beragama dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Ya semua banyak di Indonesia. Bagi saya kan setiap tahun pasti ada hari raya untuk semua agama. Nah itu penting sekali bagi kami disabilitas untuk tempat ibadah yang seaksesibel mungkin. Karena bukan hanya non-disabilitas yang ingin ibadah, tapi disabilitas pun ingin beribadah dan merayakan hari ibadahnya
mereka sendiri, seperti biar hati mereka pun ikut senang dan bergembira seperti umat Islam. Ada lebaran, ada sholat id. Nah, sholat id nggak mungkin kan kita sholat di rumah. Pasti sholat id di masjid. Nah, itu gimana kita untuk mengaksesibelkan tempat ibadah seperti pura. Sebelumnya kita ke pura dulu. Nah, disabilitas agamanya Hindu pasti akan ke pura. Nah, bagaimana disabilitas yang Hindu ini bisa mengakses tempat ibadahnya? Seperti itu, seperti gereja ini sudah mulai digalakkan agar gereja-gereja aksesibilitas. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, berarti memang setiap rumah ibadah itu wajib atau kedepannya semoga lebih cepat lagi untuk semakin ramah kepada teman-teman disabilitas, karena itu menjadi hak bagi Mas Andika, bagi teman-teman disabilitas yang lain untuk beribadah. Teman-teman yang lain juga punya hak untuk beribadah, terutama untuk ke masjid atau merayakan agama atau kepercayaan dengan khidmat ya. Nah, Mas Andika, aku pengen nanya nih Mas Andika. Mas Andika itu kalau lagi main sama teman-teman yang lain atau bergaul dengan masyarakat, lebih pengen atau lebih apa sih yang diinginin Mas, yang diinginkan Mas Andika apa? Saya saat ini ingin semua tempat ibadah hanya di Jogja atau di Boyolali, tapi seluruh Indonesia aksesibel untuk disabilitas. Dan bukan hanya disabilitas fisik saja yang dicanangkan, tapi semua disabilitas, entah itu tunanetra, tuli, atau disabilitas lain, semoga bisa mencakup semuanya tempat ibadah. Itu sih harapan kami ke depannya untuk pemerintah, karena di Indonesia sendiri hak manusia itu ada, dan hak disabilitas pun sekarang sudah ada. Ya, semoga kedepannya, mari kita doakan kepada teman-teman semua yang mendengar podcast ini, kedepannya rumah ibadah apapun rumah ibadahnya, apapun kepercayaannya, apapun agamanya, mendapatkan hak untuk di rumah ibadahnya dengan khidmat sesuai dengan kepercayaannya. Nah, selanjutnya Mas Andika, ada nggak sih Mas Andika pesan untuk teman-teman, untuk masyarakat, untuk pemerintah terhadap hak-hak disabilitas ini, terkhususnya di dalam beragama dan berkeyakinan atau beribadah? Ya, untuk teman-teman disabilitas atau non-disabilitas yang memiliki keyakinan beribadah, ayolah kita bareng-bareng membangun tempat ibadah yang aksesibel dalam semuanya. Sekolah pun sudah ada aksesibel, kenapa tempat ibadah belum ada? Kita yang wajib kita aksesibelkan adalah tempat ibadah,
karena penting bagi kita tempat ibadah yang aksesibel, karena kita sebagai umat beragama, kita patutnya bangga bahwa kita bisa beribadah dan kita saling membantu satu sama lain untuk ayo tingkatkan keibadatan kita kepada Sang Pencipta. Ya, contohnya masjid, gereja, pura, wihara, atau kelenteng. Semoga semua bisa aksesibel dengan nyaman, dengan damai, dan Indonesia bisa bangkit dalam agama kita kuat, pasti semua bakalan kuat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andika. Semoga harapan-harapan Mas Andika, harapan-harapan kita semua bisa cepat terlaksana di Indonesia ini. Semoga semuanya menjadi aksesibel kepada teman-teman yang disabilitas. Ya Allah, semoga ya. Nah, Mas Andika, kira-kira ada nggak nih closing statement untuk menutup podcast kita saat ini dari Mas Andika? Ada nggak ya closing statement-nya? Ya, statementnya gini. Jangan hiraukan kata orang, kita punya iman, kita punya semangat. Jangan hiraukan kata orang, tetaplah beribadah sesuai agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, terima kasih Mas Andika closing statement-nya. Teman-teman difabel, teman-teman disabilitas itu lebih pengen untuk hak-haknya dipenuhi, hak-haknya setara dengan teman-teman yang lain, karena selama ini banyak tindakan intoleransi bahkan diskriminasi khususnya ketika dalam ibadah gitu Mas Andika. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga cerita-cerita, kisah-kisah perjuangan Mas Andika dalam percobaan, kisah-kisah dan perjuangan Mas Andika ketika beribadah bisa ditiru dan bisa menjadi penyemangat bagi kita semua. Semoga kedepannya semua rumah ibadah di Indonesia ini akan cepat-cepat ramah kepada disabilitas kami. Nah, ya teman-teman, jangan lupa sebelumnya kan di follow Instagram Epicenter dan like, komen, dan subscribe di YouTube YIPC Indonesia, teman-teman. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang sudah teman-teman dengar kali ini menjadi manfaat buat teman-teman semua. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam, salam kebajikan. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.